Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Sebelum kalian nyimak podcast aku malam ini, boleh dong like-nya, share-nya, subscribe-nya ya, dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari video-video aku dan podcast aku. Happy listening semua. Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat semua. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, lancar rezekinya ya. Amin. Hari ini aku ingin share tentang apa aja sih yang aku bawa dalam koper ketika haji. Jadi sahabat-sahabat yang ikutan haji dari Indonesia pasti dapat paketan. Nah, paketan itu salah satu isinya adalah koper. Kopernya itu warnanya sama semua. Kalau pas tahun 2017 kebetulan warnanya tuh warna oranye. Yang 2017 tuh oranye untuk yang naik Garuda Indonesia. Tapi ada juga jamaah haji yang kopernya warna coklat. Itu yang naiknya bukan pakai Garuda Indonesia, yang pakai Saudi Arabia Airlines. Jadi memang di Indonesia itu ada yang naik Garuda Indonesia ke Mekahnya, ada yang naik Saudi Arabia Airlines. Itu warna coklat, kopernya beda. Nah, selain dikasih koper, kita dikasih juga handbag. Handbagnya itu ya agak gede juga dan tuh bisa buat yang dibawa kemana-mana gitu. Nah, karena kopernya ini tuh beda sama koper yang biasa kita pakai itu ya. Ini kopernya itu nggak ada rodanya gitu, jadi ya koper utuh. Jadi kalau misalnya mau dibawa harus diangkat, dan kalau kita isinya banyak agak sulit ya. Makanya pada saat itu salah satu temen di tour travel, gimana kalau kita kasih roda tambahan. Jadi dikasih papan sedikit dan dikasih roda, jadi biar gampang ditariknya gitu, dibawa kemana-mana. Memang sih harusnya sih koper segede itu nggak akan dibawa kemana-mana, minimal pada saat dari rumah ke bis, dan atau dari penginapan di Mekah sampai ke ke bis juga. Jadi pada saat itu teman dari tour and travel itu kasih ide, kasih papan terus dikasih roda. Nah, lumayan sih agak meringankan ya, maksudnya pada ketika bawa. Nah, aku yang ku bawa nih ya pada saat itu, untuk yang di koper besar itu aku yang ku bawa pertama kan pakaian ya, yang terutama tuh pakaian. Nah, karena aku dasternya itu lengan pendek semua, jadi aku beli daster lengan panjang. Itu aku bawa 5 pieces karena kan 5 hari. Itu kan sebenarnya kita di sana itu kan Mekah dan Madinah tuh 40 hari. Jadi aku pikir 5 hari cukup lah, nanti kan tinggal cuci gitu kan. Nah, habis itu setelah bawa daster lengan panjang 5 pieces, aku bawa gamis juga. Nah, disarankan di sana untuk memakai gamis yang berwarna hitam atau putih, bukan gamis yang berwarna-warni yang gonjreng. Mungkin maksudnya untuk lebih ini kita kan kesana kan mau ibadah ya, jadi kalau takutnya mungkin kalau warna-warni eye catching atau gimana. Jadi aku beli gamis tuh warna hitam dan putih dan warna krem. Aku beli berapa ya, aku kalau nggak salah warna hitam aku bawa 2, warna putih aku bawa 3 pokoknya kurang lebih 5 juga sih. Nah, termasuk jadi waktu aku beli ke toko perlengkapan haji itu di Tanah Abang itu ada baju ihram perempuan. Sebenarnya kalau perempuan tuh ihramnya itu adalah baju gamis, itu termasuk ihram, beda sama laki-laki khusus ya. Kalau laki-laki kan pakaian ihramnya itu yang tidak boleh berjahit. Nah, itu beda lagi. Ada juga yang jual di Indonesia, itu harus dibawa juga ya pakaian ihram ya. Kalau buat perempuan pakaian ihram ya sebenarnya gamis itu, dan nggak masalah berjahit atau tidak berjahit. Nah, aku pakaian ihram kan biasanya putih ya. Nah, aku beli itu. Jadi di sana juga ada pakaian ihram perempuan, istilahnya di Tanah Abang tuh jual juga, mungkin istilahnya itu. Jadi atasan bawahan, dia bawahannya celana gitu. Jadi lebih memungkinkan celana gede itu supaya mudah pergerakan kali ya, sama baju panjang. Aku beli juga itu. Terus aku bawa kaos dalam juga. Nah, kaos dalam ini di toko perlengkapan haji itu ada kaos dalam yang di tengahnya itu ada kantong resleting. Jadi gini, kita kan nanti kan kesana kan bawa uang cash ya, bawa uang cash untuk beli di toko-toko itu kan enaknya kan pakai uang cash kan. Nah, kadang-kadang kalau kita bawa di dompet dan namanya takutnya ada apa-apa, jadi biasanya para jemaah haji itu naruh uangnya itu di dalam baju. Jadi baju kita pakai kaos dalam, dan di kaos dalam itu ada pocket gitulah, kayak kantong, ada resletingnya. Kita taruh duit di situ, baru kita habis itu kita pakai baju luar. Jadi memang lebih aman sih ya untuk naruh duit, karena
pasti kan bawa duitnya banyak ke sana ya, untuk apa namanya, karena nanti dari pemerintah Indonesia kita dikasih, jadi kita kan bayar 25.500.000 rupiah kan, sorry berapa sih, 35 juta ya, 35 juta ya total bayar lagi kan, kita harus bayar lagi ya pada saat ada pelunasan gitu ya, pada saat berangkat nanti dibalikin lagi berapa rial gitu, jadi dibalikin lagi ke pemerintah atau berapa rial untuk uang makan, karena ada beberapa hari di sana kita nggak dikasih makan, jadi kita harus cari makan sendiri, sama uang untuk kurban kalau nggak salah ya. Memang kita kan, karena kalau jemaah haji Indonesia itu harus kurban, harus namanya bayar denda ya, bayar dam, karena terkait sama yang namanya kedatangan atau mikot gitu ya. Kan harusnya umroh dulu baru haji gitu kan, karena kalau jemaah Indonesia kan kebanyakan haji dulu baru umroh. Maksudnya umrohnya itu bisa lakukan kapan aja sih, aku kurang paham juga, aku lupa, tapi kita ada spare uang untuk bayar dam gitu ya, jemaah haji Indonesia. Terus udah tadi bawa daster, bawa gamis, aku juga bawa kaos yang ada lengan yang ada uang poketnya. Aku juga bawa celana buat daleman tuh celana panjang ya, warnanya sih warna hitam aja sih, biar kalau misalnya pakai baju nggak terlalu kelihatan gimana ya, buat daleman gamis gitu ya. Terus aku juga, nah kebetulan aku tuh nggak bawa sepatu banyak sih, karena aku pakai sepatu merek Crocs ya. Ini kan sepatu plastik gitu ya, misalnya sepatu yang tahan air, tahan basah. Dan emang alhamdulillah ya, pakai sepatu Crocs itu sangat berguna kalau buat aku. Kenapa? Satu, kadang-kadang kan aku sering batal gitu ya, jadi kan sering wudhu. Terus yang kedua, dia kan tidak air itu kan tidak meresap. Kalau kita pakai sepatu kain, terus kita wudhu, terus kita belum lap, itu kan pasti akan sepatunya jadi lembab kan. Nah Crocs ini kan dia kan bahannya kan bahan karet. Jadi kalau misalnya kita habis wudhu, kita sepatu Crocs itu cepat kering juga, dan dia kan ringan banget ya, sepatu Crocs itu ringan dan enak aja sih dibawa gitu kan. Apalagi kalau misalnya perjalanan Mekah itu kan panas banget ya, jadi kalau misalnya pakai itu nggak kerasa tuh panasnya, sampai tapak kaki adem-adem aja. Jadi aku cuma bawa sepatu doang. Kalau mau aman sih bawa sepatu tambahan ya. Paling kalau nggak salah aku bawa sepatu itu sih, sendal jepit. Aku bawa sendal jepit sih satu kalau in case butuh untuk ya keliling hotel gitu kan. Tapi sebenarnya dengan Crocs itu kan, Crocs itu kan sepatu sendal gitu, itu udah lumayan nyaman sih. Jadi aku bawa, akhirnya sepatu aku sendal jepitnya nggak kepake malah, karena sepatu Crocs itu udah nyaman banget buat kemana-mana, bisa jadi sendal jepit, bisa jadi pas pergi ke Mekah juga, ke Ka'bah, Arafah, itu ya enak banget pakai sendal Crocs. Ini kok gue jadi promo ya, tapi ya itulah kenyataannya pada saat itu. Kalau suamiku sih pakai sendal gunung Eiger sih, dia itu nyaman juga. Cuma kalau sendal gunung Eiger kan itunya, kalau aku kan merasa masih ada bahan kainnya, jadi kalau misalnya aku sering wudhu ya aku agak nggak nyaman aja kalau misalnya basah gitu kan. Apalagi kan kalau perempuan harus pakai kaos kaki kan. Nah terus bawa kaos kaki juga. Nah ini kaos kaki, aku kan tadinya beli kaos kaki wudhu, dan ternyata buat aku nggak kepake karena material bahannya kurang nyaman. Jadi aku akhirnya pakai sepatu merek-merek yang biasa aja, kayak sepatu merek Skechers kaos kaki merek Skechers atau Mundo, atau suamiku pakai Mundo ya, atau sepatu, pokoknya cari kaos kaki yang nyaman, karena kan kalau perempuan itu kan harus pakai kaos kaki kemana-mana ya, nggak boleh kelihatan kakinya. Nah pakailah kaos kaki yang menurut aku sih yang nyaman aja sih, yang nyaman, gak usah pakai kaos kaki yang harus gimana-gimana, karena nanti kan kita harus berjalan cukup jauh ya. Kalau kaos kakinya nggak nyaman, jadi nggak, agak lecet gitu kan. Jadi ya menurut aku sih kaos kaki yang enak lah, cari yang agak harganya lumayan lah, worth it kok untuk beli gitu kan. Kalau aku sih bawa 3 apa 5 ya, karena kan bisa langsung cepet kering juga ya. Terus aku juga bawa mukena. Nah biasanya kalau mukena ini sih nggak dikasih, nanti dari bank, kalau dari Bank Muamalat dikasih 1 mukena ya kan. Nah dari pemerintah kalau nggak salah ada paketan kasih mukena juga dari pemerintah Indonesia. Dan kalau nggak salah dari Tour and Travel dapat juga. Jadi aku kayaknya bawa mukena 2 aja, karena kebanyakan juga kalau terlalu banyak, karena kan aku bawa gamis juga, terus bawa jilbab.
bawa mukena, terus aku bawa jilbab juga. Nah jilbabnya itu aku nggak pakai jilbab yang pakai peniti gitu, nggak, aku nggak pakai gitu biar nggak ribet. Aku pakai mukena, jilbab langsung aja, jilbab kayak bergo gitu, langsung jilbab langsung, dan yang panjang-panjang yang sampai perut ya. Fungsinya ya selain untuk kalau misalnya nanti mau langsung sholat ya lebih mudah, karena kan udah tertutup kan sampai dada kan, sampai ke bawah gitu kan, dan panjang. Dan kalau nggak pakai yang peniti juga, biar nanti nggak ribet, jadi langsung aja kayak ya, jilbab bergo aja. Aku sih saranin jilbab bergo aja ya, biar gampang langsung blus gitu pakai. Tapi kalau teman-teman nggak biasa pakai bergo ya nggak apa juga sih pakai yang peniti sih. Ini mah tergantung kepraktisan dan kebiasaan masing-masing. Terus yang kedua pakai juga terus aku bawa juga buat yang tangan itu loh, yang buat nutupin punggung tangan. Aku bawa juga sih, karena kadang-kadang kalau buat sholat kan ini ada dua pendapat ya. Ada yang bilang telapak tangan nggak boleh kelihatan, punggung tangan nggak boleh kelihatan, ada yang bilang boleh. Nah biar amannya aku beli aja tuh yang buat di tangan itu, jadi kan punggung tangannya ketutup kan. Ya udah beli itu, nanti kalau misalnya itu kan tinggal kalau misalnya mau sholat langsung nggak pakai mukena juga bisa kan ya, pakai jilbab yang lebar tadi juga kan, karena kemana-mana kan pakai jilbab lebar, terus pakai yang yang sarung tangan yang ketutup itunya ya, punggung tangannya. Terus aku selain itu aku bawa sarung batik juga, sarung tapi bukan sarung buat sholat, karena kan kalau mukena biasanya perempuan udah 2 pieces kan, atasan bawahan sama senada. Aku bawa sarung batik ya buat ini aja, in case nanti buat tatakan alas atau buat pakai tidur, ya biar lebih nyaman aja sih bawa sarung batik tuh buat cadangan. Habis itu aku juga bawa, yang penting nih buat kita kan punya handphone ya, bawa adaptor deh, penting tuh adaptor, karena kan di sana kan colokannya kan ada, seingatku sih colokannya 3 colokan, model 3 colokan yang kayak di luar negeri. Nah biar aman pakai adaptor, jadi kan bisa kita bisa nyolok gitu kan, bisa nyolok. Mungkin kalau sekarang mungkin harapannya sih udah bisa yang 2 ya, tapi kalau menurut aku beli aja adaptor. Nah beli adaptor yang agak bagusan, biar karena kan kita di sana lama ya, 40 hari ya. Ingat kalau yang terlalu harganya misalnya cuma 10.000, aku nggak yakin nanti sekali pakai rusak. Ini agak bagusan biar awet itu dipakai. Nah ini berarti kan aku baru bawa daster, gamis, baju atasan, dalaman celana itu, kaos dalam yang ada itunya, yang ada poketnya, terus bawa sepatu Crocs, kaos kaki yang nyaman, mukena, jilbab bergo yang panjang. Jumlahnya aku bawa sekitar 6 ya, tapi disesuaikan aja sih, jangan banyak-banyak juga, soalnya kalau di sana itu kan asal ya ada informasi nih penting nih, di sana itu cepet banget kering. Jadi kan kita kan nyuci tuh, aku tuh nyuci sebenarnya 2 hari sekali. Nah awalnya sih di sana dikasih mesin cuci, di hotel dikasih mesin cucinya ada berapa ya, ada 7 mesin cuci. Cuman kan jemaah haji banyak banget kan. Nah menurut aku sih mesin cuci itu antri terus, jadi aku cuci pakai tangan. Jadi cuma kucek-kucek doang kan, kena keringat doang ya, kucek-kucek sebentar kering. Dan di sana kan panas banget ya, aku jemur jam 12 siang, jam 3 udah kering banget. Jadi menurut aku sebenarnya aku agak nyesel juga sih kalau bawa banyak ya. Atau juga kita kan sana kan ngapain juga, kalau aku tipe kalian nggak suka gonta-ganti baju berlebihan sih. Jadi yang penting kalau udah nyaman, kalau udah kering pakai nggak masalah gitu. Jadi lebih baik di sana tuh cepat kering. Jadi kalau misalnya nggak kayak maksudnya kalau misalnya jam 12 siang aku jemur di tempat penjemuran di hotel, kan ada tempat penjemurannya juga tuh. Jadi di hotel tuh ada kayak bukan rooftop ya mungkin semacam rooftop kali ya, itu kita bisa buat jemur baju. Sama di situ juga ada mesin cuci, ada 6 apa 7 gitu mesin cuci. Itu nanti kita pakai antri gantian ya, pokoknya setiap aku kesana selalu ada aja yang pakai mesin cuci. Tapi ya cari waktunya aja sih. Nah kadang aku pakai mesin cuci, kadang aku cuci sendiri. Nah habis itu kita tinggal jemur 2 jam 3 jam udah kering banget. Jadi sebenarnya nggak terlalu bawa banyak baju sih, nggak masalah sih ya, gitu aja sih. Nah sebenarnya ada lagi ya, sampai adaptor tadi aku bawa itu baru beberapa poin. Nah karena biar di episode selanjutnya aku akan lanjutin ya apa aja sih aku bawa, biar soalnya kalau biar podcastnya kelamaan juga ya. Sekian dulu sahabat-sahabat. Nah teman-teman yang mau share, yang mau komentar, yang mungkin pernah pengalaman, boleh juga share di komentar ya, untuk sharing ke teman-teman yang lain. Jangan lupa like-nya, share-nya, komennya, subscribe-nya ya. Bye-bye.